Hai sobatku, selamat datang di channel RL1221. Jumpa lagi. Sebelum kita lanjutkan alur cerita novelnya, jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Bab 430 sampai dengan 432 bukan mimpi dan merasa sangat kaget. Aku pun tidak tahu. Tapi, sekarang aku tidak ingin dia meninggalkan rumah keluarga Karmin. Aku merasa cukup bagus dia bisa berada di sisiku. Jadi, aku ingin memberitahumu dulu agar kamu tidak bersikap buruk padanya. Setelah sekian lama merasa ragu, akhirnya Abigail mengangkat kepalanya dan melihat Nella. Kamu terlalu baik. Aku harus berbicara dengannya. Aku mau mengurus masalahmu dan Judith. Dulu akulah yang melindungi kalian saat di sekolah. Sekarang aku tetap mau melindungi kalian. Jadi, suruh dia menemuiku, kata Nella dengan tegas sambil menghempaskan rambut pendek menggunakan tangannya. Dia terlihat lebih mirip seorang pria. Tidak boleh. Jika begitu, aku lebih tidak boleh membiarkannya kemari lagi, kata Abigail yang duduk tegak sambil melihat Nella dengan serius. Abigail, jangan-jangan kamu benar-benar jatuh cinta pada orang ini. Dia bodoh dan cacat. Mengapa kamu bisa menyukainya? Apakah kamu benar-benar berencana menikah dan menghabiskan sisa hidupmu dengan orang sepertinya? Aku tidak akan setuju, kata Nella dengan tegas sambil mengerutkan dahi. Pokoknya, sekarang aku belum ingin membiarkannya pergi. Aku belum memutuskannya. Jadi masalah ini kita bicarakan lain kali, kata Abigail sambil menggelengkan kepala setelah terdiam beberapa saat. Nella dan Judith saling memandang dengan kaget. Mereka merasa Abigail mungkin memiliki perasaan spesial terhadap Peter sekarang. Baik, aku janji padamu, aku tidak akan mengusirnya. Tapi, bagaimanapun aku tetap harus menemuinya, kata Nella sambil melihat Abigail setelah terdiam sejenak. Karena masalah sudah seperti ini, Abigail juga tidak enak hati menolak lagi. Dia terpaksa mengangguk. Baik, aku akan mengirimkan lokasi kita pada Peter. Abigail langsung mengeluarkan ponsel dan ingin mengirimkan lokasi pada Peter. Tunggu, siapa? Nella tercengang mendengar itu dan melihat Abigail sambil mengerutkan dahi. Peter, dialah calon suamiku. Ada apa? Abigail bertanya sambil mengirimkan lokasi mereka. Selama 2 tahun ini, Abigail dan Nella jarang berkomunikasi. Dia juga tidak pernah mengungkit nama Peter di depan Nella. Sedangkan Nella juga tidak ingin mencari tahu siapa nama Peter. Jadi Nella baru pertama kali mendengar nama Peter hari ini. Peter. Nella kembali mengerutkan dahi saat menyebutkan nama Peter di dalam hati. Dia merasa nama ini agak familiar, di mana dia pernah mendengarnya. Selama ini, Nella sangat memperhatikan orang yang bernama Peter. Karena Panglima Peter yang dulu begitu berwibawa juga bernama Peter. Tapi, Nella tidak tahu apa nama lengkap Panglima Peter. Ada banyak pasukan pemberani di daerah militer Barat Laut yang besar, sedangkan jabatan Panglima Peter adalah yang tertinggi. Jadi tidak akan ada yang tahu namanya. Sekalipun tahu, pasti tidak ada yang berani memanggil nama lengkapnya. Meski Panglima itu sedang tidak di tempat, tetap tidak ada yang berani memanggil namanya. Saat mengungkit sang Panglima, mereka selalu menyebutnya Panglima Peter dengan sikap yang hormat, baik itu di depan maupun belakang orang-orang. Yang terpenting adalah identitas tokoh besar kemiliteran seperti Peter tetap akan dirahasiakan oleh atasan. Jika tidak, pihak musuh kemungkinan bisa bertindak kejam dengan melacak keberadaan keluarga mereka untuk mengancam mereka. Jadi, Nella yang bertanggung jawab atas tugas. Intelijen pun tidak tahu nama lengkap Panglima Peter. Nella, jangan-jangan kamu kenal Peter? Oh ya, Peter juga anggota militer. Dia bahkan bilang padaku, mungkin saja kalian kenal, kata Abigail sambil tersenyum melihat Nella setelah mengirimkan lokasi. Dia juga anggota militer. Mendengar ini, Nella yang awalnya terbengong kemudian menggelengkan kepala dan berkata, aku tidak kenal Peter dan tidak pernah mendengar tentangnya. Abigail sama sekali tidak kaget. Dia hanya mengangguk tanpa berbicara. Sedangkan Nella terdiam sejenak.
lalu berkata dengan suara kecil, "Aku tidak menyangka dia benar-benar anggota militer. Sebenarnya, aku tidak akan melarang jika itu orang lain. Karena kebanyakan orang yang dilatih di tim militer sifatnya tidak jahat dan sangat bertanggung jawab. Tapi, ini berhubungan denganmu, Abigail. Aku tetap tidak menyarankan kamu bersama dengannya. Mengenai masalahmu dan Judith, aku hanya akan memikirkan masalah dari sudut pandang kalian. Jadi maklumilah sikapku yang egois. Selain itu, menurutku, keluarga Carmine juga tidak akan membiarkanmu menikah dengan orang cacat." Bisa dibilang, Nella sudah menganalisa masalah Abigail secara menyeluruh saat mengatakan hal itu. Judith pun mengangguk setuju. "Jangan membahas ini lagi. Sekarang aku tidak ingin membahas hal ini." Abigail mulai kesal dan menggelengkan kepala. "Tidak, Abigail. Kamu tidak boleh menghindar. Sejak dulu kamu selalu menghindari masalah. Sekarang sifatmu pun tidak berubah. Kita tidak boleh menghindari masalah, melainkan harus mengatasinya." Nella agak kesal melihat sikap Abigail. Dia ingin sekali menggantikan Abigail mengambil keputusan. "Tidak, Nella. Kamu tidak tahu. Dia bukanlah orang yang tidak punya apa-apa. Sifat dan rasa tanggung jawab dalam dirinya benar-benar membuatku merasa dia sangat spesial." Abigail memikirkan semua hal tentang Peter dengan sangat serius. Apa yang spesial? Semua pria di dunia sama saja. Tentu saja, selain dia," kata Nella yang melanjutkan ucapannya dengan sedih. "Sudahlah Nella, jangan bahas masalah Abigail lagi. Aku malah sangat penasaran tentang masalahmu. Sebenarnya orang seperti apa yang bisa menaklukkan hatimu?" Melihat Abigail yang merasa canggung, Judith segera mengalihkan topik untuk mencairkan suasana canggung itu. Nella yang awalnya begitu tegas langsung bersikap feminin saat mendengar itu. Tatapan matanya yang lembut dipenuhi rasa rindu. Sikapnya seperti seorang gadis yang merindukan orang yang dicintainya. Orang seperti apa dia? Menurutku, dia bukan manusia, melainkan dewa. Dia dewa perang yang tidak terkalahkan di hati kami. Nella menegakkan tubuhnya dan segera berdiri. Seolah-olah hanya dengan beginilah dia baru bisa mengekspresikan rasa hormatnya pada orang yang sedang dia ceritakan. Dia bergabung di militer pada usia belasan tahun dan menunjukkan bakatnya dalam militer. Selama ini dia begitu pemberani dan terus naik pangkat. Saat aku bergabung dengan militer, dia masih Panglima Bintang 3. Tidak sampai 2 tahun, dia sudah naik pangkat sebanyak 6 tingkat dan menduduki jabatan tinggi dengan Bintang 9. Jasa besar dan kecepatan naik jabatan yang seperti ini belum pernah terjadi di sepanjang sejarah negara Pandora. Dia bisa disebut sebagai tokoh legendaris. Dialah tokoh legendaris. Tatapan mata Nella penuh dengan rasa hormat dan kagum saat menceritakan ini. Abigail dan Judith pun mendengar tanpa mengalihkan pandangan. Meski mereka sama sekali tidak tahu hal-hal rumit di kemiliteran, tapi hanya dengan cerita Nella, mereka dapat membayangkan betapa hebatnya orang itu. Pantas saja dia bisa menaklukkan Nella yang sifatnya terus terang. Kalian tahu, secara resmi, dia sudah 8 tahun bergabung dengan militer. Selama 8 tahun, dia naik pangkat dari prajurit baru menjadi Panglima Bintang 9. Selama waktu itu, dia tidak pernah kalah berperang baik itu perang kecil maupun perang besar. Bahkan pada perang terakhirnya sebelum hilang, dia musuhnya hingga pingsan karena tenaganya terkuras habis. Dia tidak pernah kalah. Nella berdiri tegak, rasa hormat yang tersirat dalam tatapannya tidak berkurang sama sekali. "Lalu, mengapa pada akhirnya dia hilang?" tanya Abigail setelah terdiam beberapa saat. "Mungkin, inilah takdirnya." Nella terdiam beberapa saat, lalu menggelengkan kepala. "Aku pun tidak ingin membahas terlalu banyak tentang hal itu. Dari kabar yang kudengar, Panglima Peter jatuh pingsan karena kelelahan pada perangnya yang terakhir, lalu dibawa pergi untuk memulihkan luka. Ada juga yang bilang Panglima sudah gugur di medan perang. Tapi, kami semua tidak percaya. Kami lebih percaya kalau dia hanya mengasingkan diri untuk sementara." Nella menahan tangis saat membicarakan hal ini.
matanya juga basah oleh air mata. Abigail dan Judith saling memandang dengan kaget. Selama mengenal Nella beberapa tahun ini, mereka tidak pernah melihat Nella menangis. Sejak kecil, sifat Nella sudah sangat tomboy. Dia tidak pernah menangis. Tapi, sekarang, mata Nella memerah dan tubuhnya gemetar saat mengungkit orang itu. Bisa diketahui bahwa orang itu sangat penting baginya. Nella, jangan sedih. Dia pasti hanya sedang merawat luka di suatu tempat. Dia akan kembali setelah lukanya sembuh. Abigail dan Judith berdiri, lalu menepuk ringan punggung Nella sambil menghiburnya dengan suara kecil. Aku juga yakin pasti seperti itu. Karena tidak akan ada orang di dunia ini yang mampu mengalahkannya. Tapi, 2 tahun sudah berlalu. Situasi perang di perbatasan barat laut sangat mendesak. Kami terus mengalami kekalahan. Dia pasti tidak akan tinggal diam jika tahu hal ini. Karena dulu dia sangat mencintai negara Pandora. Dia sangat mementingkan nyawa setiap prajurit. Jika dia benar-benar masih hidup. Mengapa dia tidak muncul? Nella bilang dia yakin Peter masih hidup. Tapi, nyatanya, 2 tahun telah berlalu. Harapan besar pun sudah mulai pupus. Terkadang, Nella juga berpikir, apakah pria yang kuat bagaikan dewa itu benar-benar telah meninggalkan dunia ini? Jika tidak, mengapa dia tega melihat tanah negara yang didapatkan para prajurit dengan darah dan nyawa mereka direbut oleh musuh? Mengapa dia tega melihat satu persatu saudaranya yang pemberani mati di medan perang? Nella, jangan begitu. Abigail memahami kesedihan Nella. Dia pun memegang tangan Nella. Sedangkan Nella hanya menggelengkan kepala dan melihat ke arah pekarangan di luar pintu. Mungkin seumur hidup ini aku tidak bisa bertemu dengannya lagi, kata Nella sambil menahan tangis. Air mata mulai mengalir dari sudut matanya. Tepat di saat ini, seseorang membuka pintu pekarangan. Seorang pemuda duduk di kursi roda dan didorong masuk dengan pelan. Pada saat ini, Nella tiba-tiba berhenti menangis. Matanya terbelalak. Nella merasa sangat kaget. Pikirannya kacau. Apa yang dia lihat? Wajah itu. Wajah yang sulit dia lupakan seumur hidup. Abigail. Nella tiba-tiba memanggil dengan suara yang gemetar. Ada apa? Pada saat ini, Abigail dan Judith belum menyadari kedatangan Peter. Cubit aku, cepat cubit aku, kata Nella dengan panik sambil menatap mereka. Mencubitmu? Abigail sedikit kebingungan. Ya, cubit aku. Nella membuka lebar matanya. Dia merasa dirinya pasti sedang bermimpi sekarang. Siapa yang dia lihat? Dia melihat seseorang dari daerah militer barat laut yang dulunya sangat berwibawa dan tidak pernah kalah perang. Manusia seperti dewa yang dia katakan. Tahun itu, orang tersebut memimpin jutaan pasukan pemberani yang pandai berperang untuk menjaga perbatasan. Dia menumpas klan serta kerajaan di bagian selatan dan utara. Dirinya kuat bagaikan sebuah gunung kokoh, sangat berwibawa hingga membuat musuh ketakutan. Sikapnya tegas, penampilannya berwibawa, prestasi perangnya luar biasa, strategi perangnya. Semua masa lalu itu kini muncul kembali di hadapannya. Hingga saat ini, Nella masih mengingatnya dengan sangat jelas. Pada perang 2 tahun lalu, Peter berdiri di tempat tinggi untuk melakukan pidato sebelum perang. Dia berdiri sendiri di tempat tinggi dengan pakaian Panglima Bintang 9 sambil memegang pedang pelindung negara. Jutaan orang melihatnya dari bawah. Sikapnya yang tegas dan pemberani terukir jelas di dalam hati Nella. Meski berisiko terbunuh, Nella tetap diam-diam mengambil ponsel dan mengambil foto wajah samping Peter. Itu pertama kalinya dia memberanikan diri mengambil foto Peter. Dan juga yang terakhir kalinya. Pada perang itu, Peter memimpin pasukannya mengalahkan musuh di berbagai tempat dan merebut kembali tanah negara. Dia membunuh banyak musuh saat berperang. Bahkan ada 10 orang panglima musuh yang langsung dia penggal dengan pedangnya. Itu sungguh perang yang hebat. Peter benar-benar pantas disebut sebagai dewa perang yang tak terkalahkan dan tiada duanya di perang itu. Tapi, setelah perang itu,
Peter sama sekali tidak pernah terlihat lagi, seolah-olah telah menghilang dari dunia ini. Nella pernah beberapa kali membayangkan situasi saat Peter kembali. Tapi, dia sama sekali tidak menyangka, saat sudah tidak sanggup bertahan dan kembali ke kota Mandala. Dia malah melihat Peter di sini. Dia tidak akan salah lihat. Sejak awal, bayangan Peter sudah terukir dengan dalam di benak dan hatinya. Seperti apapun perubahan penampilan Peter, dia pasti bisa langsung mengenalinya. Nella mencubit pahanya dengan kuat. Aduh, sakit sekali. Ini bukan mimpi. Tidak disangka, dia benar-benar melihat Peter di kota Mandala. Melihat Nella memandang ke arah pintu pekarangan, Abigail dan Judith pun melihat ke sana. Peter, cepat sekali kamu sampai. Abigail termangu melihat Peter, lalu memanggil Peter untuk masuk. Sedangkan Peter tersenyum kepada Abigail, lalu melihat Nella. Wush! Nella baru tersadar dan segera menunduk. Dia sama sekali tidak berani menatap Peter. Dengan identitas dan kedudukan Peter, orang yang menatapnya akan dianggap bersalah. Jadi, Nella sama sekali tidak berani menatap Peter terlalu lama. Peter, temperamen teman baikku ini tidak begitu baik. Sifatnya juga sangat terus terang. Nanti jika ada yang salah dengan ucapannya, jangan terlalu dipikirkan, kata Abigail pada Peter dengan suara kecil agar Peter tahu sifat Nella. Tadi Nella sudah mengatakan, dia tidak akan mengizinkan Abigail menikah dengan orang cacat seperti Peter. Jadi, sekarang Abigail sangat khawatir Nella akan berbicara kasar pada Peter. Aku mengerti, ayo jalan. Peter mengayunkan tangannya dan tidak terlalu memedulikannya. Peter sudah menyadari sikap Nella. Nella pasti sudah mengenalinya. Peter tidak percaya Nella akan berbicara kasar padanya meski sekarang dia sudah tidak sehebat dulu. Nella, biar ku kenalkan. Ini Peter. Peter, ini Nella. Hubungan kami bertiga sangat baik saat bersekolah. Abigail mendorong Peter memasuki ruang tamu, sedangkan Frikar menunggu di luar. Halo. Peter menyapa Nella duluan sambil melihatnya. Oh, halo. Halo. Nella mengangkat kepalanya untuk menyapa Peter, lalu langsung menunduk lagi. Sikap Nella kembali membuat Abigail dan Judith kebingungan. Mengapa sepertinya Nella agak takut dengan Peter? Dengan sifat Nella yang pemberani dan tegas, siapa yang pernah dia takuti? Nella, meski wajah Peter sangat memesona, tapi kamu tidak boleh ada pemikiran lain, kata Judith di samping telinga Nella sambil bercanda. Apa yang kamu bicarakan? Nella langsung mengerutkan dahi dan menutupi rasa canggungnya dengan ekspresi kesal. Abigail mengangguk melihat Nella dan Peter sambil memikirkan sesuatu. Nella, dulu Peter juga pernah bergabung di militer. Jangan-jangan kalian memang kenal? Tanya Abigail dengan curiga sambil melihat Nella. Saat Peter baru ingin berbicara, Nella langsung memotong ucapannya.